Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Firman, NIM 200351100007 dari Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan Universitas Trunojoyo Madura. Di sini saya akan mereview beberapa jurnal. Produktivitas primer adalah energi yang digunakan organisme autotrof perairan dalam proses pengupahan energi matahari menjadi energi kimia dan bahan organik di dalam tubuhnya melalui proses fotosintesis persatuan volume dalam periode waktu tertentu. Produktivitas primer dapat diartikan sebagai kandungan bahan-bahan organik yang dihasilkan dari proses fotosintesis oleh organisme berklorofil dan mampu mendukung aktivitas biologi di perairan tersebut. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya produktivitas primer perairan. Faktor tersebut bisa dibagi menjadi tiga, yaitu faktor kimia, fisika, dan biologi. Jurnal yang pertama yaitu produktivitas primer di waduk, Institut Haji Juanda, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat. Tujuan dari jurnal ini yang pertama, mengetahui tingkat produktivitas primer pada zona genangan waduk dan kandungan bahan-bahan organik yang dihasilkan waduk. Yang kedua, mengetahui faktor apa saja yang dapat mempengaruhi tingkat produktivitas primer. Yang ketiga, mengetahui produktivitas primer waduk pada zona stasiun genangan air yang berbeda. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Agustus 2017, dilaksanakan pada 4 stasiun dengan menggunakan metode oksigen botol gelap terang. Untuk pembahasannya, yaitu berdasarkan hasil pengamatan produktivitas primer paling tinggi terdapat pada stasiun 1 pada kisaran 104,16 dan 208,33, pada stasiun 2 kisaran 15,625 mg jam sampai dengan 72,916, pada stasiun 3 sampai 10,416 sampai dengan 10,416, dan pada stasiun 4 pada kisaran minus 10,416 sampai dengan 20,833. Stasiun 1 dan 2 lebih baik memiliki kualitas perairan yang baik dan produktivitas primer perairan yang baik dibandingkan dengan zonasi stasiun 3 dan 4. Tinggi dan rendahnya nilai produktivitas primer perairan tersebut sangat dipengaruhi oleh aktivitas organisme perairan dan dalam mensuplai oksigen terlarut dan penggunaan oksigen terlarut tersebut, serta kondisi-kondisi lain yang juga mempengaruhi adalah suhu dan kecerahan yang mencakup tinggi rendahnya intensitas cahaya matahari yang masuk ke dalam perairan tersebut serta densitas planktonnya yang melakukan proses fotosintesis. Kesimpulan yang didapat, yang pertama, produktivitas primer adalah nilai kesuburan pada suatu zona 1, 2, 3, dan 4 waduk, kandungan bahan-bahan organik dan padatan plankton dari hasil identifikasi dalam penelitian ini pada zona 1 dan 2, maka diperoleh data pada zona 1. Zona akreditasi terdiri dari A. Bacillariophyceae, B. Chlorophyceae, C. Cyanophyceae, D. Dinophyceae, dan E. Euglenovia. Yang kedua, tingkat produktivitas primer dipengaruhi oleh faktor fisik, yaitu suhu dan kecerahan, faktor kimia, DO, CO2, pH, dan alkalinitas, faktor biologi, yaitu densitas dan diversitas plankton. Yang ketiga, produktivitas primer perairan waduk pada stasiun 1 dan 2 lebih tinggi dibandingkan dengan produktivitas primer zonasi stasiun 3 dan 4. Diduga disebabkan oleh konsentrasi akumulasi sebaran bahan organik yang berbeda pada setiap stasiun. Jurnal yang kedua yaitu analisa produktivitas primer sebagai upaya pengelolaan kualitas air di Waduk Jatibarang, Semarang. Tujuan dari jurnal ini yaitu
Bertujuan untuk mengetahui produktivitas primer waduk jati barang melalui pendekatan metode botol gelap dan botol terang. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juli 2020. Metode penelitian ini metode deskriptif non-eksperimental dan penentuan titik pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling. Pengambilan sampel dilakukan di 5 stasiun dengan 2 kali pengulangan. Analisis data produktivitas primer menggunakan metode botol gelap dan botol terang. Pembahasan yaitu produktivitas primer perairan sangat penting bagi keberlanjutan perikanan karena dapat menggambarkan tingkat produktivitas pada suatu perairan yang dapat digunakan untuk menentukan tingkat kesuburan suatu perairan. Hasil produktivitas primer berkisar antara 249,96 sampai 1250,04 mg per hari. Tingkat kesuburan waduk jati barang berdasarkan hasil produktivitas tersebut yaitu mesotrofik eutrofik, yang artinya waduk jati barang memiliki tingkat kesuburan sedang tinggi. Produktivitas primer perairan dipengaruhi oleh faktor fisika kimia perairan seperti kecerahan, oksigen terlarut, temperatur, pH, nitrat, dan fosfat. Kecerahan perairan waduk jati barang berkisar antara 0,24 sampai 0,5. Hasil oksigen terlarut waduk jati barang berkisar antara 6,01 mg per liter sampai 6,94 mg per liter. Suhu perairan pada saat pengambilan sampel berkisar antara 28,2 derajat Celcius sampai 32,9 derajat Celcius. pH perairan waduk jati barang berkisar antara 6,5 sampai 6,66. Kandungan nitrat di waduk jati barang berkisar antara 0,40 sampai 1 mg per liter dan kandungan fosfat berkisar antara 0,36 sampai 1 mg per liter. Kesimpulan yang didapat yaitu berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di waduk jati barang dapat disimpulkan bahwa produktivitas primer waduk jati barang berkisar 249,96 sampai 1250,04 mg per hari dengan tingkat kesuburan perairan yaitu mesotrofik eutrofik. Saran dari penelitian ini yaitu perlu dilakukan pengukuran parameter fisika kimia perairan secara berkala untuk menjaga kualitas perairan waduk jati barang dan perlu adanya pengelolaan waduk agar tidak mengganggu fungsi utama waduk dan tetap berkelanjutan. Selanjutnya jurnal yang ketiga yaitu dampak budidaya keramba jaring apung terhadap produktivitas primer di perairan waduk Dharma, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dampak dari budidaya ikan keramba jaring apung terhadap produktivitas primer serta kualitas perairan di waduk Dharma, Kabupaten Kuningan ditinjau dari parameter fisika kimia yang mempengaruhi produktivitas primer. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juli sampai Agustus 2017 sebanyak 4 ulangan pada 4 lokasi penelitian di perairan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei dengan menggunakan teknik pengambilan sampel purposive sampling dengan penentuan stasiun pengambilan sampel berdasarkan faktor masuknya bahan organik. Pembahasan penelitian ini yaitu hasil pengukuran faktor fisika dan kimiawi yang diukur pada stasiun penelitian dan di laboratorium yaitu nilai oksigen terlarut di perairan waduk Dharma selama penelitian berkisar antara 2,27 sampai 6,97 mg per liter. Nilai BOD di waduk Dharma berkisar antara 8,0 sampai 17,85 mg per liter. Konsentrasi nitrat berkisar antara 0,17 sampai 0,968 mg per liter. Konsentrasi fosfat berkisar antara 0,061 sampai 0,296 mg per liter. Konsentrasi amonia
berkisar antara 0,017 sampai 0,068 mg per liter. Hasil pengukuran produktivitas primer di setiap stasiun menunjukkan nilai rata-rata antara 575,24 mg per hari sampai 1195,52 mg per hari. Kesimpulan yang didapat yaitu kegiatan kerambat jaring apung di perairan Waduk Dharma telah mengindikasikan dampaknya dalam peningkatan produktivitas primer di perairan tersebut. Namun peningkatan jumlah kerambat jaring apung tidak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan produktivitas primer. Rata-rata konsentrasi nitrat yang lebih tinggi daripada amonia yang diiringi dengan ketersediaan oksigen telur dan yang masih stabil bagi perairan menunjukkan bahwa produktivitas primer dalam proses nitrifikasi maupun dekomposisi di perairan tersebut berjalan baik. Dalam hal ini, peningkatan produktivitas primer telah memberikan dampak yang masih bagus untuk perairan Waduk Dharma. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.